Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-unmute dulu ya untuk jawab salamnya. Nggak apa-apa kok. Suara saya terdengar jelas ya? Oke. Yaitu temanya gimana sih cara dapet cuan 20 juta per bulan hanya dengan sosial media, hanya dengan rebahan kayak gitu ya. Dan pemateri kali ini tuh ini benar-benar spesial karena ini langsung dari manajer saya yaitu Pak Dani. Nah, beliau ini adalah manajer di Yan Prolen Club, di mana beliau yang akan ngisi pada malam hari ini tips and triknya dapet cuan cepet cuma dengan rebahan doang. Dan ini ilmu daging banget sih rekan-rekan semuanya. Ada yang udah pernah dapet ilmu kayak gini sebelum bergabung ke Yan Prolen Club? Kalau misalnya udah pernah, ya alhamdulillah, tapi ini memperdalam lagi ya, karena materinya insya Allah sangat-sangat bermanfaat dan mungkin kalau masih yang belum, ini suatu kesempatan, suatu peluang yang sangat bagus buat rekan-rekan semuanya, karena materi kayak gini biasanya hanya ada di Zoominar atau webinar-webinar berbayar kayak gitu. Dan tapi spesialnya Yan Prolen Club ini mengadakan Zoominar dengan ilmu daging seperti ini dengan cuma-cuma, dengan gratis gitu. Seharusnya rekan-rekan semuanya ini yang pada hadir pada malam hari ini niatnya benar-benar untuk belajar dan benar-benar ingin dapet cuan gitu ya rekan-rekan semuanya. Oke, Bu Vini. Halo, selamat malam Bu Vini. Bisa di-unmute dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau ngomong nggak apa-apa karena belum mulai ke materi inti, ke acara inti gitu ya. Karena saya masih dalam proses pembukaan juga. Oke. Oh, ternyata Pak Dani udah ada nih di ruangan ini. Halo, selamat malam Pak Dani. Halo Teh, selamat malam. Assalamualaikum semua. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Dani. Iya, Materi mau dapat halo, materi dari halo. Pak Dani, ilmu daging banget kan? Iya, Iya bener Pak Dani. Wah ya, Pak Dani mau dapat materi halo. nih, pakai jas ya. Pak Dani Ya, insya siap Allah, insya Allah. banget. Mm. Iya alhamdulillah. Semoga sehat-sehat semua ya rekan-rekan. Amin, amin. Oke, oke Pak Dani, karena ini kayaknya udah pada nggak nyiapin alat tulisnya juga, udah nyiapin jajanannya, nyiapin minumannya buat Iya, dengerin dan ikut belajar bersama Pak Dani nih. Jadi siap. mungkin kita langsung mulai aja ya Pak Dani, karena, Silakan, silakan eee Teh. Iya. iya, Pak Dani. Mungkin kita mulai aja ya rekan-rekan semuanya. Jadi mohon untuk kondusif dan silahkan catat materi-materi yang penting gitu. Karena ini benar-benar ilmu daging yang biasanya hanya disampaikan pada saat webinar berbayar, tapi Pak Dani dengan ketulusan hatinya, dengan kemurahan hatinya
Mohon maaf Bapak Ibu, barusan MC-nya masih ada trouble sebentar. Yang dilanjut dari sama saya Halim, MC dadakan. Nah, ini mungkin langsung saja ke materi kita dari Pak Dani. Mungkin Pak Dani udah siap, Pak Dani? Ya, silakan Mas Halim, slide-nya di share aja ya, di screen share slide-nya. Siap. Pak Dani udah siap ya? Sudah siap. Mangga Pak Dani, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit mau berbagi ya sama Bapak Ibu. Mungkin ini adalah satu strategi yang perlu kita siapkan dalam upaya untuk mampu mendapatkan penghasilan yang besar dalam setiap harinya. Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dani Budiman. Saya adalah manajer di ELC yang dipercaya oleh Pak Yana untuk mengembangkan ELC. Nah, di ELC ini sendiri kita punya berbagai materi untuk membantu Bapak Ibu yang ada di sini untuk bisa sukses, ya, kita sukses bersama. Nah, saya sangat bangga dan tersanjung bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian yang luar biasa ya. Saya bilang luar biasa kenapa? Karena dari pagi sampai sore, kemudian saat ini malam, Bapak Ibu masih stay tune ya untuk berjuang mencari peluang agar bisa sukses ya. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Sangat salut bagi Bapak Ibu sekalian ya, masih mau terus bertahan dan berjuang. Mantap. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa menjadi kaya itu salah seorang miliarder kelas dunia, Charles Schwab namanya, itu menyampaikan bahwa 9 dari 10 orang yang menjadi kaya itu berasal dari investasi dan bisnis properti. Jadi Bapak Ibu sudah berada di jalur yang tepat ya Bapak Ibu ya. Tinggal bagaimana Bapak Ibu memaksimalkan dan mencari ilmunya agar bisa mendapatkan penghasilan yang besar itu tersebut. Terus terang Bapak Ibu, saya sudah lama di bidang sales dan marketing di berbagai industri dari otomotif, asuransi, logistik dan lain-lain. Cuman pada saat saya tergelincir lah bahasanya, tergelincir di dunia properti, saya akhirnya mampu mewujudkan impian-impian saya yang dulu belum pernah bisa saya ciptakan, saya wujudkan. Ya, salah satunya adalah rumah. Ya, itu saya kalau paling harga 16 juta, kemudian kredit ini bisa cash, harganya 1 miliaran di bidang properti. Seperti itu. Nah, tentunya itu butuh penghasilan yang besar untuk bisa mewujudkan impian. Nah, malam ini kita sama-sama akan belajar bagaimana sih untuk mencapai impian tersebut. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. The Elite Sales Way. Nah, ini saya buat materi ini sekitar 2 hari lalu. Kemarin adalah premier secara offline, ya, perdana secara offline. Nah, ini perdana secara online. Ya, Bapak Ibu ya. Mungkin kita akan lanjutkan slide-nya next ya. Mas Halim mungkin langsung ke ini aja Mas Halim, ke part 3 ya. Part 2. Penciptakan momentum. Karena khawatirnya dengan waktu yang terbatas nanti tidak ambil semua yang penting-pentingnya, yang paling intinya. Jadi kita langsung masuk ke part 2, menciptakan momentum. Silakan. Ya, lanjut terus di part 2. Next sampai ke part 2. Oke, next terus. Ya, harap maklum Bapak Ibu kalau misalnya kita terima kasih. Kalau kita mulai dari part 1 nanti khawatir waktunya tidak cukup, malah yang inti-intinya nggak kena. Tapi kalau di summary ya, kita ambil summary di part 1 itu untuk mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian bahwasanya
kita itu hidup di masa kini. Ya, masa lalu itu sudah berakhir, kita punya uang seberapa besar pun, masa lalu itu tidak bisa dibeli lagi. Waktu tidak bisa dibeli lagi, sehingga kita harus benar-benar merencanakan ya, karena masa depan itu kita masih hidup dalam ketidakpastian, sehingga masa kini harus dijalani dengan maksimal, dengan cara yang sesuai, sehingga perencanaan untuk masa depan itu jauh lebih baik. Ya, kalau kita masa depannya untuk merencanakan sukses, maka kita harus melakukan hal-hal yang mencapai itu. Sebaliknya juga demikian. Kalau kita mau, pasti nggak ada yang mau yang namanya gagal ya. Tapi dalam hal ini, saat kita mau mencapai sukses, kita harus siap untuk gagal. Ya, jangan sampai mau enaknya aja mau sukses, tapi nggak mau gagal itu. Karena itu seperti sekeping mata uang, Bapak Ibu ya. Harus bisa diterima dua-duanya. Tapi orang yang sukses adalah orang yang selalu bangkit dari kegagalannya. Ya, semakin sering dia gagal, semakin sering dia akan berpeluang untuk jadi sukses. Itu mungkin summary dari part 1. Nah, ini bicara part 2. Setelah kita tahu bahwa kita memang hidup di masa kini dan harus merencanakan masa depan dengan baik untuk mencapai kesuksesan, memberi manfaat bagi sesama, maka kita harus menciptakan momentum. Oke, next. Ya kan? Oke. Ya, Bapak Ibu, mau menciptakan momentum itu harus tahu cara-caranya dengan cara membangun kapasitas. Ya, Bapak Ibu harus mampu menjadi seorang pembelajar, be a learner, ya, harus terus-menerus ingin tahu. Dan saat kita mau belajar, belajarlah dari orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang terbaik di bidangnya, ya. Do the best, lakukan yang terbaik. Jadi sudah belajar nih sama yang terbaik, lakukan yang terbaik, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hasil yang terbaik juga. Ya, satu itu. Lalu selanjutnya adalah Bapak Ibu harus sharpen the knife. Artinya apa? Ngasah pisau, Bapak Ibu. Pisau setajam apapun kalau tidak diasah maka dia akan tumpul. Ya. Nah, kalau pisau tumpul, diasah, dia akan jadi tajam. Jadi ini artinya Bapak Ibu harus setelah belajar itu lakukan repetisi untuk dilatih. Ya, dilatih lagi, meningkatkan jam terbang. Seorang sales hebat itu tidak lahir dari sekali dua kali penolakan, ya, tapi berulang-ulang kali sehingga akhirnya dia berhasil menguasai ilmu-ilmunya, mampu mengatasi penolakan, akhirnya dia closing dan mendapatkan penghasilan. Dan itu akan terus, sekali dia melakukan closing, terus belajar lagi, kemudian closing lagi, dia akan semakin tajam. Semakin tajam, bahkan pada ujungnya dia merasa bahwa yang namanya negosiasi itu adalah sebuah seni. Bukanlah sebuah sekedar komunikasi, bukanlah sekedar menjual, tapi sebuah seni bagaimana agar seseorang yang tadinya tidak mau, yang tadinya ragu, yang tadinya masih banyak keberatan, akhirnya mau mengambil produk daripada sales tersebut. Ya Bapak Ibu ya, jadi harus selalu membangun kapasitas dengan cara belajar terus, selalu tumbuhkan rasa ingin tahu, ya, belajar dari orang yang terbaik, kemudian lakukan yang terbaik, dapatkan yang terbaik juga hasilnya. Lalu lakukan terus yang namanya latihan atau repetisi, meningkatkan jam terbang. Oke, next. Nah, Bapak Ibu jangan lupa agar Bapak Ibu itu harus yang namanya membangun personal branding. Bapak Ibu kalau memang mau menjadi seorang sales property, maka selalu lakukan hal-hal yang kaitannya dengan hal tersebut. Ya, artinya Bapak dikenalan sama teman, ya, sampaikan pada relasi, sama keluarga, bahwa saya ada seorang sales apa properti, ya, properti mana? Emerald Resort. Nah, seperti itu. Oke, dan iklan-iklannya pun harus terkait dengan properti itu sendiri, ya. Jadi harus bangun personal branding. Lalu dengan membangun personal branding, ya, dengan kita tahu apa yang ingin kita capai, mulai kita membangun namanya reputasi. Orang yang reputasinya baik, pasti orang banyak yang mau bekerja sama. Ya, orang yang punya reputasi baik, dia akan dipercaya dan akan melakukan banyak sekali penjualan-penjualan. Oke. Lalu Bapak Ibu dengan membangun reputasi, secara paralel nama Bapak Ibu akan dikenal di dunia properti. Ya. Semakin jam terbang naik, semakin reputasinya baik, transaksi Bapak Ibu yang tadinya mungkin cuma 1 unit karena banyak yang percaya, akhirnya apa? Bertambah menjadi lebih banyak lagi. Ya, ini terbukti waktu saya menjadi seorang sales, saya dulu hanya menjual menjaga nama baik, ya, menjaga reputasi, berjuang terus belajar, kemudian berjuang melakukan repetisi latihan-latihan, akhirnya penjualan saya meningkat di atas target yang seharusnya,
itu bisa 4 kali lipat. Nah, seperti itu ya. Jadi harus mampu membangun personal branding. Oke, next. Lalu Bapak Ibu butuh yang namanya leverage. Ya, leverage itu artinya adalah daya ungkit. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, kita harus membangun yang namanya tim. Saya pun dulu demikian. Saya kalau bicara sebagai seorang sales, maka mungkin penjualan saya hanya mencapai 2-3 itu udah bagus. Tapi dengan membangun tim, penjualan saya bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat daripada target yang seharusnya. Ya, jadi build a team. Ya, kemudian duplicate. Jadi tim kita itu harus kita duplikasi dengan diri kita. Diri kita seperti apa, kita ajarin mereka bagaimana caranya agar menjadi sales yang bagus. Ya. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu juga harus mampu mencari yang namanya referral. Kalau saya sebut sini the ring. The ring itu apa? Artinya ring pertama. Ya, carilah referral dari ring pertama. Siapa ring pertama? Keluarga Bapak Ibu. Ya, saudara Bapak Ibu. Kemudian ring kedua. Siapa ring kedua? Teman kerja, teman main, ya. Teman, jangan teman gibah deh. Cari yang lain aja. Teman yang lain-lain lah. Pokoknya intinya masih sifatnya itu masih relasi ya. Nah, ring terakhir, ring 3 adalah umum. Artinya orang-orang yang belum kenal Bapak Ibu. Ya. Nah, ini harus kenalan dulu. Kalau di bidang sales namanya cari database, cari leads ya, kalau di online-nya. Nah, ini harus menjalankan yang namanya the ring, mencari referral agar mereka kenal Bapak Ibu sebagai seorang sales property, salesnya Emeralda, oke? Nah, kemudian apa? Bapak Ibu harus mampu membuat konsumen itu nyaman pada saat bertemu Bapak Ibu. Meskipun dia tidak beli, meskipun dia masih menunda, tapi haruslah terus dilayani dengan profesional, dengan hati. Sehingga mereka merasa puas. Kalau mereka puas, meskipun tidak beli, mereka akan tetap memberikan referensi. Ya, kalau kita misalnya sudah ketemu satu customer yang sesuai dengan produk kita, ya dengan penghasilan yang bagus, ya tentu saja dia punya teman-teman yang seperti dia juga. Karena kalau kata orang dulu, itu burung terbang dengan kelompoknya sama. Jadi kalau kita mampu memberi dia pelayanan yang bagus, meskipun dia tidak beli, maka dia akan memberikan referensi dengan orang-orang yang seperti dia, ya, yang punya penghasilan bagus, yang punya keinginan untuk investasi, ya. Apalagi kalau sampai beli sama kita, itu akan lebih dahsyat lagi efeknya, impact-nya. Oke, Bapak Ibu. Oke, next. Nah, bicara momentum itu harus mampu dijaga momentumnya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah mampu mendapatkan momentum, maka lanjutkan terus. Jangan berhenti. Kalau saya bilang di sini ada namanya push the truck. Maksudnya apa? Saat Bapak Ibu misalnya mencoba mendorong sebuah mobil, contoh truk ya, atau mobil lah. Kemudian Bapak Ibu dengan setengah mati tuh ngedorongnya, setengah mati, susah banget, berat banget awalnya. Tapi setelah dia mulai bergerak, rasa enteng kan pastinya, ya. Semakin bergerak lagi, semakin enteng. Bahkan Bapak Ibu mungkin bisa dengan satu tangan aja bisa tetap mendorong, karena sudah dapat momentumnya Bapak Ibu. Nah, ini hal yang saya juga pernah alami pada saat saya menjadi sales. Saya waktu itu mendapatkan momentum penjualan mencapai target di awal minggu. Di awal minggu sudah capai target nih, saya pencapaiannya itu targetnya 3. Nah, karena saya sudah punya momentum, pilihannya 2. Apakah saya mau istirahat, ya, atau saya mau lanjutkan? Nah, saya memilih untuk melanjutkan. Kenapa? Karena momentum ini harus dijaga. Sehingga pada saat akhir bulan, pencapaian saya itu menjadi penjualan sampai 11. Ya, kalau orang bilang yang namanya target itu sudah tinggi. Nah, target saya 3 sudah tercapai, artinya sudah pencapaian tinggi. Tapi saya nggak mau yang namanya standar. Bagi saya mencapai target itu standar. Maka saya lanjutkan lagi sampai 11. Nah, itu namanya momentum Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kalau sudah sampai mencapai penjualan misalnya 1, ya, kejar tuh, udah dapat momentum. Kejar lagi si customer-nya. Tanyakan, mungkin dia punya saudara atau dia punya teman, ya, bisa referensi. Kemudian hot prospek lain dikejar juga. Nah, kalau kita punya semangat atau momentum yang seperti itu, biasanya akan terus terbuka jalannya. Karena kita berjuang betul-betul ikhtiar dengan maksimal. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar push the truck. Nah, namun demikian perlu dipahami juga saat kita mendorong, lama-kelamaan mungkin bisa jadi tangan kita pegel ya Bapak Ibu ya. Ya, truknya sudah berjalan nih, mobilnya sudah berjalan, tapi lama-kelamaan capek juga gitu. Nah, memang perlu kita istirahat, ya, karena kalau nggak kita akan
Kalau terlalu banyak kerja juga stres lama-kelamaan. Maka kita perlu istirahat. Kalau saya sebut sini take 5, artinya apa? Istirahat itu sebentar aja, sekedar tarik nafas, jalan lagi gitu loh. Kenapa? Kalau lama-kelamaan istirahatnya, maka nanti mobilnya itu berhenti. Ya, kalau misalnya kita istirahat, kita lepas tuh, nggak usah didorong. Itu masih berjalan tuh si mobilnya, mau jalan sendiri. Tapi kalau kelamaan dia akan pelan-pelan berhenti, gitu loh. Makanya jangan sampai dia berhenti pada saat kita tarik nafas, lanjutin lagi. Ya, lanjutin lagi, dorong lagi, gitu. Kejar lagi bayar-bayarnya. Nah, tapi yang perlu kita hadapi adalah kenyataan bahwa kadangkala kita juga harus jatuh atau gagal, sehingga kehilangan momentum. Kalau dalam hal ini, ya memang seperti yang saya bilang tadi, sukses itu seperti sekeping uang logam, yang ada di sisi lain adalah gagal. Sehingga pada saat kita gagal, ya tinggal kita bangkit kembali. Karena apa? Yang saya bilang tadi, bahwa sukses itu adalah bagaimana kita bangkit terus dari kegagalan sampai mencapai tujuan. Oke, Bapak Ibu? Oke, next. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau membangun sebuah momentum, itu artinya perlu energi yang sangat besar untuk memulai. Ya, makanya sangat disayangkan kalau seandainya kita sudah dapat momentum, kita berhenti karena memulai sangat berat lagi. Ya, seperti gambaran yang saya tadi bicarakan, mendorong sebuah mobil itu luar biasa beratnya. Cuma pada saat sudah terdorong, sudah berjalan, maka dengan enteng kita bisa dengan satu tangan aja. Oke, terus semakin lama kita diam, maka semakin dibutuhkan energi lebih besar untuk kembali bergerak. Makanya kita jangan lama-lama berhentinya, istirahat ya, harus segera didorong lagi. Ya. Kemudian kita tidak bisa hari ini melakukan sebuah tindakan, kemudian lama berhenti dan mulai kembali. Jadi artinya jangan berhenti lama-lama. Ya, dorong lagi, kejar terus. Itu memang namanya kalau kita mau jualan di atas rata-rata atau penghasilan di atas rata-rata. Ya. Momentum dapat, kejar. Nah, makanya disampaikan di sini bahwa saat terus berikhtiar akan tercipta momentum. Saat momentum tercipta dan angin bertiup di arah yang sama, maka di situ kesuksesan tampak nyata. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi ada momentum, ada kesempatan, kemudian ada hoki ya, arah angin bertiup di arah yang sama itu hoki, ada keberuntungan ya dari Allah diberi, maka kita akan sukses, punya penghasilan besar. Oke, ada yang mungkin ingin ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Silakan. Kalau ada yang mungkin dari beberapa penyampaian ada yang mungkin kurang dimengerti, silakan kita nanti diskusikan. Ya, silakan diketik aja dulu, nanti kita bicarakan di akhir nanti ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Silakan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mau punya penghasilan besar, memang harus melakukan sesuatu itu dengan berbeda. Lakukan berbeda dan harus yang luar biasa. Nah, contoh digambar tuh, Bapak Ibu ya. Banyak orang itu rata-rata. Saat kita melakukan sesuatu yang berbeda, bahkan dengan luar biasa, itu bagai bumi langit. Ya, lihat yang lain yang gambarnya warna putih, orang-orang warna putih, yang satu hanya satu yang warna merah, langsung kelihatan, langsung mencolok mata. Kenapa? Kita melakukan dengan berbeda dan dengan cara yang luar biasa. Ini yang akan kita ajak Bapak Ibu. Oke, next. Nah, ini bicara tipe sales ya. Ada kerja yang lemas, ada kerja yang keras, ada yang kerja yang cerdas, ada kerja yang sampai tuntas, tapi semua itu harus dibungkus dengan keikhlasan atau kerja ikhlas. Oke, next. Lalu Bapak Ibu, ada juga tipe sales yang namanya the groupies. The groupies itu artinya apa? Yang penting dia kelihatan sibuk, yang penting dia kelihatan rame ya. Cuma dia nggak melakukan penghasilan. Jarang yang namanya mendapatkan penjualan. Nah itu. Tapi kalau kumpul mau kumpul rame-rame, jalan kemana ikut gitu, training ikut. Cuman fokus untuk penjualannya atau closingnya kurang. Nah itu namanya groupies. Yang penting ikut aja deh gitu. Nah kita harus punya tujuan yang jelas. Ya kita harus punya satu fokus dan konsistensi komitmen untuk mencapai tujuan itu.
Nah, ini yang tidak didapatkan di grup the groupies ya. Ya, the groupies ini. Oke, next. Selanjutnya ada yang berbeda lagi, dia naik tahapannya, dia udah bekerja keras. Ya, dia bekerja dengan timnya untuk mengejar target dan banyak melakukan closing. Ya, tapi masih belum penjualan maksimal. Istilahnya kalau target itu bisa tercapai atau kurang dikit. Nah, seperti itu. Tapi berproduksi, tapi berjualan. Nah, ini yang namanya tipe the hunters. Seperti singa yang mengejar mangsa secara beramai-ramai. Kalau Bapak Ibu sering nonton ya, yang namanya singa itu kalau dia ngejar target yang lebih besar dari dia, contohnya kerbau yang besar badannya, maka mereka bagi tugas. Ada satu yang nyerang bagian belakangnya, bisa punten, bagian pantatnya ya, digigit sama dia, dicakar, terus dibawa ke bawah. Masih dia bergerak. Nanti ada lagi singa yang lompat ke punggungnya, digigit sama dia, diminta gendong ya, dibebani gitu biar jatuh. Masih kuat juga karena badannya lebih besar daripada singa. Nah, ada satu yang melakukan finishing ya. Dia akan menggigit bagian lehernya. Pada saat singa itu menggigit lehernya, ditekan keras, yang namanya mangsanya atau kerbau itu akan segera bertekuk lutut. Kalau bahasa kita sudah digorok ya, sudah closing. Nah, itu. Ada sales yang menjelaskan, ada supervisor yang membantu juga untuk meyakinkan. Kemudian bersama-sama ada manajernya juga ikut membantu closingkan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kalau kita contohkan ke dalam properti, Bapak Ibu di sini seperti kata Teteh MC, ya seperti kata MC bahwa dengan rebahan aja bisa melakukan penjualan. Artinya di sini kami mau membawa Bapak Ibu, ayo cari leads-nya. Nanti bawa ke project, kami akan bantu untuk goroknya. Nah, itu kan. Jadi jauh lebih mudah kerjaan sekarang. Tapi akan lebih bagus lagi, oke next. Bapak Ibu, kalau bisa menjadi yang namanya di elite hunter, Bapak Ibu. Seperti apa elite hunter ini? Kalau digambarkan seperti elang atau seperti harimau. Elite hunter ini tidak butuh terlalu banyak bantuan. Ya, dia bisa gerak sendiri. Nah, keuntungannya kalau dia mampu bergerak sendiri, jadi dia nggak perlu nunggu-nunggu temen. Ya, pada saat dia misalnya ada mangsa, kejar sendiri, mengendap-endap sendiri, hajar sendiri. Ya, jadi bisa lebih efektif waktunya, bisa lebih efisien targetnya. Ya, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya di elite hunter ini, dia mampu melakukan penjualan di atas rata-rata daripada yang lain. Karena dia mampu bergerak sendiri. Artinya apa? Product knowledge dia kuasai. Service excellence dia kuasai. Ya. Kemudian jam terbang dia tambah terus. Sehingga terbiasa untuk melakukan dealing-dealing atau closing. Nah, ini yang kita arah untuk menjadikan Bapak Ibu seorang elite hunter tingkatan yang paling tinggi dari seorang sales. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, next. Tapi untuk menuju ke sana, maka kita akan melakukan perubahan. Yang namanya perubahan itu sungguh sangat tidak nyaman. Kenapa? Karena kita harus keluar dari zona nyaman. Tapi kalau kita mau sukses, memang harus melalui transisi itu tadi. Karena kalau kata Albert Einstein, melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, apa? Ada yang tahu? Disebut apa? Silakan diketik coba Bapak Ibu. Mungkin ada yang tahu. Kata Albert Einstein, kalau seseorang melakukan hal yang sama secara berulang-ulang, hal yang sama secara berulang-ulang, tapi mengharapkan hasil yang berbeda, disebut apa orangnya? Silakan. Kalau mungkin ada yang tahu, diketik aja. Wah, Pak Karyono. Bukan saya yang ngomong ya, Pak Karyono ya. Ada yang lain mungkin? Jangan bilang disebut ganteng ya. Nggak ada hubungannya kalau itu. Jangan ngomongin saya, nggak bagus. Ganteng tadi, bukan yang edan, yang konyol tadi, bukan. Oke, Bapak Ibu. Dari Mas Andi, monoton. Ya, terus siapa lagi? Dari Mas Yusuf, edan. Dari Ibu Lestari, konsisten. Oke.
Tuh, diingetin tuh sama Teh Nora. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Tuh, mustahil, hal yang mustahil ya dari Pak Heri. Gila atau dodol? Dodol enak ya, Pak Joni. Yang gila yang jangan. Oke, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Betul Bapak Ibu. Dengan kata lain, edan, gila, ya, mustahil juga bisa disebut seperti itu. Tapi yang paling paling tepatnya itu memang dia sebut gila. Ya. Jadi jangan pernah berharap kita mau sukses, tapi kerja kita apa? Kerja kita gitar-gitaran, gibah-gibahan, ya, gitu-gitu aja, nggak berubah-berubah. Sehingga kesuksesan itu hanya angan-angan atau impian, Bapak Ibu. Ya, maka dari itu kita harus keluar dari zona nyaman menuju zona sukses. Dari orang yang biasa menjadi orang luar biasa. Dari yang mengejar target menjadi mengejar over target. Dari yang sedikit action, ya sedikit belajar menjadi banyak action, banyak belajar. Dari yang cukup semangat, ya semangat itu udah bagus, tapi menjadi yang terbakar, artinya semangat luar biasa gitu. Oke, tapi menuju ke sana pasti ada yang namanya zona transisi. Ya, perubahan itu pasti ada yang namanya transisi. Maka dibutuhkan 2M, 2S. Harus siap mindsetnya, diperbaiki mindsetnya, mentalnya dikuatin, ya, mental baja, mindset positif, sukses, mentalnya mental baja, harus siap memahami bahwa segala sesuatu itu adalah ibadah. Segala sesuatu adalah anugerah dari Allah. Ya, jadi maka spiritual juga harus dikuatkan. Nah, ini yang akan membantu Bapak Ibu kalau seandainya jatuh, gampang bangkit lagi. Kalau mindset, mental, spiritual, dan surrounding-nya mendukung. Surrounding itu artinya teman-teman, lingkungannya. Maka kita harus mencari lingkungan yang tepat. Kalau disampaikan dalam agama itu, kalau kita berteman dengan seorang penjual parfum, maka kita ikut wangi. Kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, maka siap-siap baju kita bolong-bolong kena api. Ya, oke, next. Nah ini kita sudah mulai masuk ke yang betul-betul teknis, Bapak Ibu ya. Namanya give me more, give me more, more. Nah ini sesuatu yang dilakukan secara berbeda dan luar biasa. Yang pertama saya sebut istilahnya 10 become 30. Ya, artinya apa? Bapak Ibu, kita punya waktu sangat panjang ya kalau dalam sehari itu. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi sales yang bagus, penjual yang bagus, maka lakukan lebih banyak dari orang biasa. Kalau misalnya kita dapat leads, biasa itu udah dianggap bagus 10, atau database 10, maka jangan berhenti di 10. Orang lain silakan 10. Kita harus 30, 3 kali lipat. Ya. Harus 3 kali lipat. Ini saya punya pengalaman waktu saya menjadi seorang sales, Bapak Ibu. Teman-teman saya diberikan suatu target, per hari harus punya 10 leads atau 10 database. Mereka cari, ada yang dapat 7, ada yang dapat 8, ada yang dapat 5. Saya, karena terpaksa Bapak Ibu, bisa mencapai 30 per hari. Jadi mereka bingung, kok bisa gitu. Padahal itu karena terpaksa, karena waktu saya jadi sales, semua teman-teman saya punya motor. Ya, cuma saya sendiri yang naik angkot. Maka pada saat saya harus ke suatu tempat, saya benar-benar harus pikirkan di tempat itu harus ramai orangnya, agar saya nggak usah pindah-pindah kemana-mana, menghemat ongkos, menghemat waktu. Nah, sehingga saya harus standby di situ dari pagi sampai sore. Ya, akhirnya saya misalnya ke pasar, satu blok saya datengin tuh sampai 30 orang lebih. Saya dapetin database-nya, saya dapetin list-nya. Kalau dulu saya offline ya. Nah, satu blok lagi besoknya. Jadi benar-benar terpaksa, karena terpaksa. Tapi ada hikmahnya Bapak Ibu. Ternyata itu salah satu strategi untuk penjualan yang banyak. Ya, untuk dapat penghasilan yang lebih besar. Nah, ini jadinya maka disebut 10 become 30. Ya, seperti itu. Lakukan berbeda dan lakukan dengan luar biasa. Lalu 3 become 11. Ya, kalau orang mencapai target itu udah happy banget. Nah, cukup deh 3, nanti sisanya untuk bulan depan misalnya. Kalau saya enggak Bapak Ibu, dari 3 pada saat saya capai, saya kejar lagi tuh, mumpung masih banyak waktu saya bilang. Dan benar, akhirnya tercapai di angka 11. Ya, yang namanya penjualan 11 unit, kalau dulu mobil itu setengah mati susahnya.
2 digit itu setengah mati susahnya. Tapi alhamdulillah bisa tercapai karena momentum tadi ya, momentum dan jam terbang. Oke. Nah, kita mencari over target, Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, ini ada strategi yang langsung yang kita masuk ya, yang kedua. I know what you want, a service excellence. Nah, ini saya ambil contoh salah satu aja. Ya. Kalau seandainya seseorang datang ke tempat kita, ya, maka jangan lupa untuk memberikan pelayanan yang sangat baik agar mereka puas. Sebagai contoh, di umbrella pada saat memang terasa panas atau terasa akan saat hujan, maka Bapak Ibu harus menyiapkan yang namanya payung, ya, untuk memayungi, ya, bagus-bagus bisa memayungi atau berikan payungnya ke orangnya, minimal seperti itu. Akan lebih bagus kalau seperti digambar tuh, dipayungi, ya. Jadi nilai pelayanan Bapak Ibu itu benar-benar service excellence yang kena ke hatinya customer. Ya, kalau diambil satu lagi nih, the milk, ya artinya susu. Susu itu artinya apa? Sesuatu yang diinginkan untuk diminum. Maka kalau customer datang ke project, ya kita harus siapkan yang namanya minuman. Nah, biasanya di tempat kita ada tuh minuman. Tapi kalau misalnya terburuk lagi pas habis, maka akan lebih baik Bapak Ibu membeli sendiri, ya, tunjukkan ke depan customer, kita pergi keluar, nanti customer akan jauh lebih respect. Nanti tinggal dirembes ke perusahaan. Nah, itu akan lebih mantap lagi Bapak Ibu. Jadi terkait service excellence-nya. Oke, next. Nah, get to the waterfall. Bapak Ibu, banyak sekali dari kita yang mungkin secara jam terbang kurang banyak, sehingga mentalnya kurang terbentuk ya. Jadi misalnya kayak sebenarnya ada tempat-tempat yang luar biasa itu potensial buyer karena takut sehingga mereka tidak berani untuk menjamahnya. Atau saya bilang di sini strategi the haunted house, rumah yang berhantu, seakan-akan begitu ya. Oke, nanti pertanyaan-pertanyaan akan kita jawab ya nanti ya Bapak Ibu ya, akan kita jawab setelah materinya. Oke, dicatat aja dulu. Diketik aja dulu, maaf maksudnya diketik dulu aja. Nah ini cerita waktu saya zaman sales itu ada sebuah gedung yang orang-orang itu takut masuk, yang namanya gedung anggota dewan. Nah orang-orang takut masuk. Saya merasa ya karena memang niat kita baik, tulus, ya udah kita datengin aja. Ya orang cuma mentok di protokol atau ajudan. Saya minta izin sama ajudan, saya mau masuk ke ruangan. Ya akhirnya saya diberikan izin, kemudian saya datengin tuh pada lagi duduk-duduk baca koran. Saya jelaskan kedatangan saya. Ternyata Bapak Ibu, justru mereka menunggu kedatangan kita, informasi kita. Kenapa? Karena mereka saking sibuknya, mereka nggak sempet tuh yang namanya mencari informasi. Nah dari situ justru malah penjualan saya sangat banyak pada anggota dewan. Nah inilah hikmah dari berani masuk ke haunted house atau rumah hantu. Kalau bicara di properti saya pernah beli rumah yang katanya rumah berhantu. Ya, harganya sangat murah. Memang pada saat saya tinggal ngerasain sih, memang horornya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tapi ya Bismillah, karena niat kita baik, alhamdulillah itu bisa dilewati. Suatu saat saya jual, harganya meningkat hampir 2 kali lipat. Saya beli 3 juta, saya jual 500 juta, hampir 2 kali lipat. Ya, nah itu Bapak Ibu, kalau memang berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Oke Bapak Ibu, nah ini salah satu contohnya. Nanti yang lain mungkin kita secara offline akan lebih detailkan lagi. Ingat waktu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke, next. Ini nanti ya, karena belum di nah, di viral Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu semua yang lihat di sini pasti udah tahu nih. Yang gambar lagi viral saat ini. Semua pada ngomong, kamu nanya, sampai pusing saya ngedengarnya. Ya. Nah, tapi itu memang benar-benar perlu ya Bapak Ibu untuk menjadi viral. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat si Dilan ini HW akhirnya dia mendapat order di mana-mana, masuk TV dia, ya di Trans TV, di mana-mana semua masuk karena berhasil viral. Ini juga berlaku sebagai seorang sales.
Ya, kalau kita mampu membuat diri kita itu dikenal orang atau viral, maka kita akan lebih banyak mendapatkan penjualan. Contoh, fotogenik MCAT ini contoh salah satu ya. Saya pernah membuat yang namanya kartu nama waktu saya menjadi seorang sales. Itu pakai dulu cuman nama dan nomor telepon Bapak Ibu, alamat kantor. Ya, waktu saya sales di Toyota. Kemudian saya berpikir bagaimana saya membedakan diri dari orang-orang lain, sementara teman-teman sales saya aja ada banyak. Belum lagi sales dari merek lain, belum lagi sales dari industri lain, mungkin dari sales panci, sales rokok, sales macam-macam sales. Jadi gimana saya bisa keinget nih sama customer? Akhirnya saya di kartu nama saya minta sama percetakannya, tolong masukkan ini nih, saya kasih foto saya. Gitu loh, Bapak Ibu. Di kartu nama, di tengah-tengahnya. Saya tulis. Akhirnya banyak yang ingat sama saya. Dan betul, penjualan saya meningkat. Nah, seperti itu. Melakukan hal sesuatu yang berbeda dan luar biasa. Walaupun akhirnya saya kena marah dengan ADH karena tidak sesuai SOP. Ya. Tapi akhirnya saat ini, saya nggak tahu ya, tapi kalau di Lampung saya yang pertama, se-Indonesia sekarang kalau saya pakai foto. Ya, Alhamdulillah. Dulu saya ingat saya memang semuanya cuma nama dan nomor telepon, jabatan, lalu alamat kantor. Semenjak saya melakukan itu dan terbukti berhasil, sekarang SOP seorang sales itu foto di kartu nama, ya, alhamdulillah. Minimal saya mempelopori lah, walaupun tidak secara hak ciptanya, saya nggak pegang gitu, Bapak Ibu ya. Nah itu salah satu contoh Bapak Ibu. Nah nanti akan kita bahas lebih detail lagi secara offline. Cara-cara yang lebih kreatif. Ya, oke, next. Nah, ini kita akan masuk ke yang detailnya, Bapak, yang tajamnya, penajamnya ya. Chop the meat, artinya potong dagingnya. Atau bahasa kita di dunia sales itu gorok ya, digorok customer. Ya, Ibu, manggil saya nih, nulis nama saya. Oke, sebentar ya. Oh iya Ibu, apa-apa Ibu. Oke, suara saya kedengaran ya? Aman ya suara saya ya? Silakan ketik, dengar suara saya jelas? Aman-aman Pak, jelas. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah satu taktik Bapak Ibu, bukan lagi strategi karena kita udah bicara implementasi secara spesifik ke customer. Namanya your neighbors ya, atau membuat seseorang itu menjadi familiar dengan proyek kita. Contoh begini, Bapak Ibu pada saat menyarankan sebuah produk rumahan, maka Bapak Ibu harus mencari tahu kira-kira siapa nih yang mungkin beliau kenal ya, atau beliau tahu sehingga dia merasa familiar dengan jika dia tinggal di perumahan itu. Ya, contoh misalnya di perumahan itu si customer ini adalah seorang dokter, maka Bapak Ibu cari tahu nih siapa dokter di perumahan kita ini yang sudah beli. Ya, nanti pada saat kita ngobrol, nah itu Pak, misalnya Pak Rudi dokter juga tuh di rumah sakit itu, dia udah ngambil juga di sini. Nah, nanti dia akan merasa familiar, akan lebih merasa nyaman dan akan lebih senang jika memang ada yang bisa ada yang familiar ya, atau dikenalnya. Nah, seperti itu. Nah, ini yang namanya taktik your neighbors. Terus WikiLeaks ya, atau bocoran. Contoh gini, Bapak Ibu, kita sudah dapat informasi dari tata kota bahwa jalan akan diperlebar. Ya. Nanti kasih tahu tuh. Wah, ini jalannya akan diperlebar. Wah, tahu dari mana kamu? Ini bocoran langsung dari tata kota, Bapak Ibu. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Ya. Jadi memberikan suatu informasi berharga, bernilai yang kita dapat dari orang-orang yang memang kompeten. Contoh misalnya kalau kemarin saya pernah sampaikan bahwa orang legalnya Kota Baru itu beli rumahnya juga ada di Emerald sini, gitu loh. Nah, dia bilang bahwa nantinya jalan keluar atau exit dari waterpark yang terbesar se-Asia Tenggara ini, ya, jalan keluarnya ada di dekat proyek kita,
Nah, orangnya sampai bingung, wah legalnya aja beli di sini gitu kan, legalnya Kota Baru. Terus dia ngasih gambaran lagi ini bahwa memang ada exit jalan yang lebar yang besar menuju ke proyek kita. Nah, seperti itu. Nah, ini yang memang harus kita tahu informasinya. Sehingga kita bisa memberikan bocoran-bocoran yang membuat customer itu merasa, wah ini bagus nih ke depannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, terakhir, just fill the form. Kadangkala yang namanya sales tidak berani atau sungkan untuk ngambil minta si customer isi form pemesanan. Nah, ini yang harus kita benahin ya Bapak Ibu, kita persiapkan. Kalau dia memang menolak, nanti. Saya punya strategi kemarin, orangnya belum mau, dia ngasih reservasi. Cuma saya bilang gini aja, Ibu, kalau memang belum mau reservasi, isi dulu aja surat pesanan ini, nggak ada suatu beban, suatu kewajiban. Cukup mengisi aja bahwa Ibu memang ada minat, bloknya yang mana, silakan. Nggak usah reservasi. Kalau memang Bapak Ibu belum mau reservasi, udah berulang-ulang dicoba, nggak mau juga reservasi. Karena dia maunya lihat dulu proyeknya, dilihat dulu, baru dia mau reservasi. Nah, sehingga kita minta KTP-nya, kita minta isi formnya. Gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi itu caranya agar bisa melakukan closingan, melakukan penjualan, minimalnya KTP dia udah keluar. Jadi secara psikologis kepegang tuh ininya, tujuan dia untuk belinya. Tinggal kita follow up atau maintain lagi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itulah Bapak Ibu sedikit yang bisa saya sharing. Nanti kalau memang mau lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa datang di training di hari Minggu ya Bapak Ibu ya. Nanti disampaikan oleh MC-nya atau dari Mas Harim. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat untuk menunjang Bapak Ibu melakukan penjualan dengan penghasilan lebih banyak lagi ya. Terima kasih. Nah, ini yang saya sampaikan terakhir, hidup hanya sekali, buat jadi berarti, catatkan sejarah emas warisan untuk anak cucu Ibu Bapak nanti ya, dengan melakukan penjualan-penjualan yang luar biasa banyak dan mendapatkan penghasilan yang luar biasa banyak. Sukses selalu, terima kasih. Saya tutup, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Dani yang sudah selesai menyampaikan materinya yang sangat wow banget ya. Terima kasih kepada rekan-rekan semuanya juga yang telah mengikuti acaranya. Nah, oke Pak Dani, kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Tadi saya udah merangkum ada beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sahabat properti. Ya. Ini yang pertama, pertanyaan dari Ibu Maryam Balgohum. Beliau bertanya, Assalamualaikum, selamat malam Pak Dani. Waalaikumsalam. Momentum yang tadi dijelaskan sudah paham, tapi kenapa terkadang ada rasa lesu, kadang semangat. Nah, bagaimana caranya agar terus semangat? Makasih banyak Pak, saya Maryam Bolgohum, gitu katanya. Gimana nih Pak cara ningkatin biar kita semangat terus katanya gitu. Ya, betul. Terima kasih Tenora. Ya, terima kasih Ibu Maryam pertanyaannya. Ini sangat bagus ya Bapak Ibu. Karena menanyakan bagaimana bisa konsisten untuk terus semangat. Bapak Ibu, saya yang namanya kalau nggak salah sahabat Rasul Sayyidina Ali yang menyampaikan bahwa istiqomah itu lebih mulia daripada karomah. Ya, artinya istiqomah itu lebih mulia daripada suatu kayak bisa dibilang hal-hal luar biasa ya seperti mujizat gitu loh. Nah, itu istiqomah, konsisten. Nah, bagaimana agar bisa konsisten Bapak Ibu? Seperti saya bilang di awal tadi, Bapak Ibu harus punya mindset yang bagus. Ya, harus punya mindset yang benar-benar tujuannya sukses. Ya, yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu harus punya kesiapan mental. Bahwa yang namanya mengejar sukses itu memang tidak mudah. Kadang kita semangat, kadang kita kurang semangat, ya. Nah, kalau memahami ini, tinggal kita dorong dengan impian Bapak Ibu sendiri. Ya, impiannya apa? Bagaimana Bapak Ibu bisa membuat impian orang yang Bapak Ibu kasihi itu terwujud. Nah, kalau misalnya Ibu punya anak, apa impian anak Ibu yang Ibu ingin wujudkan? Ya, karena kalau udah bicara kita orang-orang yang kita kasihi, itu dia pasti nyentuh ke hati.
Kalau sudah mampu nyentuh hati, ya itu akan menjadi bensin yang luar biasa ya. Ya, karena itu cinta ya, cinta kepada orang yang kita kasihi, kita ingin berkorban, berjuang bagaimana agar mereka senang, bagaimana mereka agar impian terwujud, itu membuat jadi bensin. Membuat jadi bensin yang membuat kita selalu semangat dan terbakar bahkan itu. Nah, ini beberapa tipsnya Bapak Ibu Mariam ya untuk Bapak Ibu yang lain juga agar tetap semangat. Tapi memang betul akan terjadi guncangan-guncangan pada saat kita mengejar kesuksesan. Makanya saya bilang pada saat dapat momentum, kemudian kita memang lemes ya, mulai lemes, take 5. Saya bilang tadi kan, istirahat aja nggak apa-apa, istirahat. Kita manusia kok, bukan robot. Ya, memang kita manusiawi harus istirahat. Tapi ingat istirahatnya jangan lama-lama. Kalau terlalu lama, momentumnya hilang, maka akan terlalu besar energi untuk memulai kembali. Itu Bu Baik. Mariam. Seperti itu ya Bu Mariam ya, Bapak Ibu yang lain, semoga bisa menjadi manfaat ya, inspirasi bahwa harus punya impian yang betul-betul menyentuh hati, yang membuat kita itu bahkan kalau pas kita ingat impian itu bisa membuat kita menjadi meneteskan air mata tanpa kita sadari bahkan ya, sampai meneteskan, waduh ya Allah itu belum tercapai, bagaimana mencapainya Allah gitu. Pasti kita akan bangkit mengejar lagi ya, akan ada semangat yang luar biasa keluar dari dalam diri kita untuk kembali mengejar. Nah itu mungkin tambahan jawaban dari saya ya. Demikian, Teh Nora, silakan dilanjutkan. Alhamdulillah Ibu, kalau memang puas, walaupun saya bukan pemuas Oke, ya. terima pemuas. kasih Pak Dani. Nanti Ya. Silakan dilanjutkan, ya, Teh Nora, dengan pertanyaan selanjutnya ya. bagus sekali jawabannya tadi. Saya udah ya. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Pak Hasan Asyadli. Nah, izin bertanya Pak Dani. Pak Dani sendiri dan tim ini paling banyak penjualan dari ring berapa ya? Katanya gitu Pak. Oke, Pak Dani. Baik, Teh Nora, terima kasih pertanyaannya Pak Hasan. Yes. Ya, oke. Pak. Kalau bicara penjualan paling banyak, tentunya akan masuk ke ring ketiga, Bapak Ibu. Ya, ke ring ketiga. Kenapa? Kalau ring 1 dan ring 2 itu pasti terbatas. Pasti terbatas. Coba Bapak Ibu lihat kontak Bapak Ibu. Ya, pasti terbatas. Tapi kalau sudah bicara ring 3, itu tidak terbatas. Banyak artinya. Tidak terbatas. Semua yang bisa kita jadikan leads, jadi leads. Tapi kalau bicara penjualan paling mudah, itu pastinya ring 1. Paling mudah kedua, ring 2. Ya, Pak Hasan ya. Jadi kalau bicara paling banyak ya di ring 3. Kita bicara dapat leads dari digital marketing, itu bukan orang-orang yang kita kenal. Ya, tapi orang-orang yang kita tembak iklan itu sesuai dengan segmen produk kita. Ya. Segmennya misalnya dari umur 40 sampai 50 misalnya, kemudian dari hobinya apa, dari apanya lagi. Nah, seperti itu. Buyer personanya harus benar-benar kita sesuaikan. Nah, jadi kalau bicara penjualan terbanyak, kalau penjualan paling besar, karena memang kita dipercaya oleh keluarga, dipercaya oleh saudara, maka yang paling mudah itu ring 1, Bapak Ibu. Ya, paling mudah kedua adalah ring 2. Ya, masih ada kepercayaan juga. Nah, ring 3 ini di luar orang yang percaya sama kita, nah, tapi mereka punya jumlah yang sangat banyak. Tinggal bagaimana kita membuat mereka trust sama kita. Ya, trust dulu sama projectnya, trust sama perusahaannya, trust sama kita, deal, closing. Ya, oke. Demikian mungkin Pak Hasan. Emang ring 3 ya Pak, yang Pak banyak? Ya, betul. Saya ring 1 sih. Kurang ring 3. Oke, cukup jelas ya rekan-rekan. Gimana Pak Hasan? Ya, gimana Pak Hasan? Mungkin ada tambahan? Sudah cukup jelas ya? Atau sudah cukup jelas? Jadi dibedakan ya Pak Hasan ya. Ring 1, ring 2 itu penjualan paling mudah. Tapi seberapa banyak kita punya saudara coba mau beli semua? Ya kan? Mungkin saudara kita atau keluarga kita di ring 1 yang kaya hanya 5 orang. 5 orang ini kita follow up, akhirnya yang beli 2. Yang beli 2 hanya dalam waktu 2 bulan. Selesai, tutup buku. Saudara habis nih.
Ring 1 habis nih. Ring 2 mulai masuk. Ring 2 teman kita berapa banyak nih? Ya kan? Yang sesuai dengan produk kita berapa banyak? Segmen project kita. Bisa terbatas, sangat terbatas. Ya, tapi karena memang dia kenal dekat sama kita, punya kepercayaan, masih juga kita bisa jual dengan mudah. Ya, karena mereka percaya sama kita. Tapi kalau udah bicara ring 3, ini sangat tidak terbatas. Mau dia di Jakarta, di Bogor, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, bisa kita dealkan. Karena terbukti saat kita ngiklan, itu yang masuk data leads-nya itu tidak hanya dari Bandung, ya, tapi dari berbagai macam, dari Pekanbaru, dari Kalimantan, dari Bogor, dari Jakarta paling banyak, dan lain-lain. Nah, jadi penjualan paling banyak itu di ring 3, ya, yang paling banyak ya, karena jumlahnya tidak terbatas. Habis bulan ini, bulan depan ada lagi. Habis bulan depan lagi ada lagi. Kita cari lagi. Tapi kalau saudara maupun teman itu terbatas. Ya, bisa dipahami ya perbedaannya ya Pak Hasan ya, Bapak Ibu yang lain. Karena saya dengar tadi penjualan paling banyak di ring 1. Ya mungkin kalau di produk lain ya, kalau di properti karena memang pembeliannya itu terbatas, orang-orangnya tertentu, jadi nggak semudah itu. Ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Oke, terima kasih. Silakan Tenora dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Dani. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, wow, ini banyak sekali ya pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya Pak Dani kemalaman gitu, untuk rekan-rekan semuanya juga, nanti akan saya rangkum, akan saya bagikan ya pertanyaan dan jawabannya di grup. Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga Pak Dani, ini dari Pak Andi. Cara follow up customer yang masih ragu-ragu itu gimana Pak? Oke, ya terima kasih Tenora. Dari Pak siapa? Maaf Tenora. Dari Pak Andi Pak. Oh iya Pak Andi. Oh tinggal dibaik-baik ya nama saya dengan Pak Andi. Iya, Saya Dani itu Pak Andi. Salam kenal Pak Andi. Mungkin pertanyaan kita batasi sampai 3 dulu. Nanti dirangkum sama Tenora ya. Kemudian kita akan jawab secara tertulis dan dikirim. Atau bisa kita lanjutkan lagi secara tatap muka di hari Minggu. Nah, untuk jawaban pertanyaan ini, saya mencoba untuk membantu untuk menjawab bagaimana memfollow up customer yang masih ragu. Tentu saja customer yang masih ragu ini adalah salah satu kategori customer yang warm ya, warm. Jadi untuk follow up-nya jangan terlalu intens. Jangan terlalu intens Bapak Ibu. Saya coba sampaikan ya tambahan mungkin insight ya atau wawasan buat Bapak Ibu. Yang namanya customer itu ada 3 macam. 1 adalah hot prospect, 2 warm prospect, 3 cold prospect atau dingin. Ya, kalau hot ini kemungkinan besar orang yang mau beli punya keuangan dan sudah yakin dengan produknya. Ya, itu yang hot, sudah visit ke lokasi. Kalau warm, itu tanda-tandanya dia warm adalah kalau ditanya dia masih kadang responnya lambat, kemudian juga dia masih pengen diskusi dulu dengan keluarga dan lain-lain. Banyak alasannya. Yang ketiga kalau cold, dia udah kita tanya nggak respon sama sekali. Ya, kita jadwalin visit nggak respon. Udah susah itu. Ya, yang cold sebaiknya disingkirkan dulu, jadikan aja tabungan. Kejar aja dulu yang intens atau 70%, 80% fokus kita ke yang hot. Ya, tapi kalau yang warm ya mungkin 20-30% aja. Terus pendekatannya seperti apa? Karena sifatnya mereka masih ragu-ragu, jadi yang perlu kita lakukan adalah memberikan informasi terkait progres, ya. Terkait progres project, ya, terkait promo yang berlaku, terkait event yang sedang diadakan, ya akan diadakan, lalu mencoba untuk perlahan-lahan mengundang, ya. Nah, jadi itu hal-hal yang mungkin bisa dilakukan. Cukup say hi aja, semoga didoakan semoga lancar urusannya hari ini, ya nggak bisa kita mengejar terlalu intens.
Karena kalau misalnya orang yang masih ragu-ragu, kita kejar terlalu intens, mereka biasanya akan memilih untuk mendiamkan kita. Bahkan yang terburuk akan memilih untuk memblokir kita, ya, karena mereka masih ragu nih. Jadi caranya adalah memberikan berbagai informasi saja, sifatnya hanya memberikan informasi, bukan untuk mengajak dia closing, karena masih tahapannya masih agak jauh tuh untuk arah closing. Jadi memberikan aja informasi yang tadi saya bilang, progress project, promo yang berlaku, harga yang mungkin ada kenaikan harga, aktivitas atau event-event yang akan diadakan, mungkin pameran ada di acara di TSM. Nah, Bapak Ibu kalau mau datang ke pameran kami, ini sedang diadakan pameran di TSM dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, gitu aja. Ya, sifatnya hanya sekedar memberitahu, bukan mengajak untuk closing, ya, atau mengajak untuk survei. Belum ke arah situ. Kecuali kalau dia yang sudah nanya, ya, saya mau survei dong, gitu loh. Ya, atau saya minta brosurnya dong, gitu loh. Ya. Nah, bisa tuh kita mulai untuk sedikit intens karena udah mulai tuh warmnya udah mulai mau naik ke menuju ke hot. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, Pak Andi, mungkin bisa sebagai jawabannya atas pertanyaan Pak Andi, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Silakan. Oke. Wow, banyak sekali ya pertanyaannya. Terima kasih saya ucapkan kembali untuk Pak Dani, karena setelah memberikan jawaban yang sangat bagus, sangat memukau pada malam hari ini, dan materi daging yang benar-benar bermanfaat sekali ya untuk para sales marketing di Yan Prolen. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin saya akan rangkum terlebih dahulu ya rekan-rekan, karena ini udah agak mulai malam juga dan udah mulai banyak nih antusiasnya dalam memberikan pertanyaan. Jadi nanti takutnya nggak bisa dijawab semua. Rekan-rekan kan saya juga tahu pasti ada yang capek gitu kan ya. Jadi kita berkaca terus memberikan sebuah solusi kepada rekan-rekan semuanya. Untuk pertanyaannya akan kami kirim di grup oleh admin masing-masing. Jadi untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada Zoominar malam hari ini, saya mohon maaf sekali lagi, dan saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Dani sangat-sangat bermanfaat, semoga bermanfaat dan bisa langsung dipraktekkan gitu ya. Oke rekan-rekan. Amin. Halo Amin. Pak Dani. Oke Pak Dani, mungkin itu saja Ya, terima kasih dari Tenora, saya. terima kasih Ya, semua, sukses semua. ya terima kasih Pak Dani. Mungkin bisa langsung keluar dari ruangan, tidak apa-apa untuk rekan-rekan. Jadi saya tutup terlebih dahulu. Saya ucapkan terima kasih banyak pada rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.